absen terlebih dahulu ya. Di sini ada yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah berarti ya. Gimana kabar kalian hari ini? Baik? Baik, Bu. Alhamdulillah, semoga kita selalu sehat dimanapun kita berada. Amin. Baik, ada yang tahu nggak kita hari ini mau belajar apa? Himpunan. Sebelumnya Ibu mau tanya nih, di sini kalian pada suka jajan nggak sih? Suka. Jajan apa aja coba? Sebelah. Oh, makanan perempuan ya. Bakso, cilok, banyak ya. Nah, tapi sebelum itu Ibu ingin mengecek fokus kalian dulu. Kita executing dulu ya. Berdiri dulu semuanya. Nah, berpasangan aja depan belakang. Nah, yang depan itu kita misalkan genap. Nah, jadi kita mau main ganjil genap, yang belakang ganjil. Ingat ya angkanya. Jadi kalian kayak mau salaman tapi jangan nempel tangannya, posisi tangannya. Nah, kalau misalkan Ibu nyebutin angka genap, nanti yang kebagian angka genap nangkep tangan yang ganjil. Nah, yang ganjil usahanya jangan sampai ketangkep. Begitu juga sebaliknya. Kalau misalkan Ibu nyebutin angka ganjil, berarti yang ganjil harus nangkep ya. Baik, kita mulai. Fokus ya. 5. Iya, Ibu nyebutin angkanya. Kalian harus fokus angkanya. Nanti Ibu nyebutin angkanya, harus fokus ya. Kita coba lagi. 2. Ada yang ketangkep nggak? Coba lagi. 4. 11. Harus fokus. Ingat angkanya ganjil atau genap. Sekali lagi. 6. Baik, terima kasih. Silahkan duduk kembali ke tempatnya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang himpunan. Dimana Ibu di sini akan menyampaikan dulu capaian dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Dimana capaiannya itu di akhir fase D, peserta didik itu dapat mengklasifikasikan himpunan bilangan real dengan menggunakan diagram Venn. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya, peserta didik itu dapat menyelesaikan masalah irisan himpunan pada soal cerita dengan menggunakan diagram Venn. Nah, apa sih himpunan itu? Nah, himpunan adalah kumpulan atau kelompok suatu benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Contohnya apa sih, Bu? Contohnya misalkan kumpulan hewan berkaki 4. Coba kumpulan hewan berkaki 4 ada apa aja? Kucing, sapi, gajah, banyak ya. Nah, selain himpunan, ternyata ada juga nih yang bukan termasuk himpunan. Misalkan contohnya kumpulan hewan lucu. Kenapa sih, Bu? Karena misalkan menurut Ibu hewan yang lucu itu kucing, tapi misalkan menurut Erika, menurut Dila, kucing itu nggak lucu karena waktu kecil pernah dicakar, Bu, katanya takut. Jadi lucu itu tidak bisa didefinisikan dengan jelas ya. Nah, gitu, paham? Paham, Bu. Nah, jadi himpunan juga dilambangkan dengan huruf kapital, bisa A, B, C, dan lainnya. Kemudian anggota himpunan itu dituliskan dengan huruf kecil dan diletakkan dalam kurung kurawal. Jadi anggotanya di dalam kurung kurawal. Baik, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Ibu izin bertanya. Iya, Gina, silahkan. Kenapa sih kita harus belajar himpunan? Apakah ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari? Nah, baik Gina, terima kasih pertanyaannya. Jadi, kenapa sih kita harus belajar himpunan? Nah, di sini ada contoh nih yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Di sini kalian suka belanja ke supermarket? Suka ya? Nah, kalau kita masuk ke supermarket itu kan udah ada etalasenya, misalkan deterjen, ciki-cikian, mie instan, dan lain sebagainya. Nah, itu juga menerapkan himpunan, jadi sudah dikelompokkan sesuai dengan jenisnya, seperti itu. Terima kasih ya Gina, kita berikan tepuk tangan kepada Gina karena telah bertanya. Nah, baik, selanjutnya kita akan belajar tentang operasi himpunan, di mana di sini ada irisan. Irisan itu apa sih, Bu? Irisan adalah himpunan yang anggotanya berasal dari A dan juga berasal dari B. Contohnya tadi kan Ibu nanya nih, kalian pada suka jajan nggak sih? Coba deh Ibu minta contohnya 2 orang dari Dila sama Erika. Coba Erika suka jajan apa aja? Bakso, seblak, cireng. Oke, cukup. Dila suka jajan apa?
cilok, sebelah, seblak, sama basreng. basreng. Makanannya. Nah, dari sini kita bisa buat diagram Venn. Caranya gini. Nah, kita misalkan Dila itu A dan Erika itu B. Erika A, Dila B. Tadi Erika suka apa aja? Bakso, seblak, sama cireng. Terus Dila suka apa aja? Cilok, seblak, basreng. Nah, dari himpunan A dan himpunan B ini ada nggak sih yang sama di sini? Ada ya? Seblak. Nah, seblak ini kita bisa tuliskan di sini. Nah, yang di tengah ini disebutnya irisan. Jadi seblak itu ada di himpunan A dan ada juga di himpunan B, seperti itu. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Nah, sudah mengerti ya. Kalau begitu, sekarang Ibu ingin membagi kalian ke dalam 2 kelompok berdasarkan tes diagnostik gaya belajar sebelumnya. Nah, ternyata menghasilkan 2 kelompok nih, ada kelompok audio dan ada kelompok visual, di mana kelompok audio itu beranggotakan Alif, Enjum, Ayu, dan Gina. Untuk kelompok visual itu ada Habibah, Erika, dan Dila. Silakan untuk bergabung ke kelompoknya. Nah, yang visual Ibu berikan buku bacaan dan untuk audio Ibu berikan video yang ada di depan, ditonton ya. Ya, Bu. Asli irisan himpunan itu. Nah, adik-adik, irisan himpunan A dan himpunan B ialah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota himpunan A sekaligus menjadi anggota himpunan B. Jadi adik-adik itu cari anggota himpunan A dan anggota himpunan B yang sama. Kemudian lambang irisan himpunan itu seperti huruf N. Dibacanya A irisan B. Nah, supaya lebih jelas kita langsung ke contohnya ya. Nah, adik-adik perhatikan contoh berikut ini. Yang pertama, ada himpunan A anggotanya 2, 3, 5, 7, 11. Kemudian ada himpunan L anggotanya 2, 4, 6, 8. Tentukan irisan himpunan K dan L. Nah, untuk lambang irisan itu seperti huruf N ya. Nah, adik-adik, untuk mencari irisan himpunan, kalian tinggal cari anggota himpunan K dan anggota himpunan L yang sama. Nah, anggota yang sama yaitu 2. Berarti K irisan L hasilnya 2. Nah, jika digambarkan ke dalam diagram Venn, hasilnya akan seperti ini ya. Pertama kita buat dulu persegi panjangnya, kemudian ada himpunan K dan ada himpunan L. Karena ada yang sama, maka lingkarannya akan saling berpotongan. Yang pertama kita isikan dulu anggota yang sama yaitu 2. Kemudian kita tuliskan sisa anggota K yaitu ada 3, 5, 7, dan 11. Kemudian sisa anggota L yaitu 4, 6, 8. Nah, dari diagram Venn ini yang disebut dengan irisan himpunan K dan L yaitu 2. Jadi irisannya itu anggota yang sama. Coba kita ke contoh yang berikut. Nah, tadi kan sudah belajar ya dari buku bacaan dan video pembelajaran. Sekarang Ibu ada LKPD untuk dikerjakan secara berkelompok. Nanti kalian kerjakan di depan menggunakan media yang sudah Ibu sediakan.
kerjakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, tanyakan ya. Iya Bu. Nah, gimana? Udah selesai? Sudah Bu. Belum, bentar ya, tunggu kelompok satunya. Sudah. Kelompok mana dulu deh yang mau maju? Audio atau visual? Visual dulu, Saf boleh. Siapa yang maju? Dila. Silakan Dila, maju ke depan. Nanti tusukannya di sini sama di sini. Nah, jadi berdasarkan keterangan soal pada LKPD, maka bentuk diagram Venn-nya adalah Boleh dibantu temannya? Satu aja. 4 Jadi karena di sini hanya satu himpunan yaitu P, maka di sini himpunannya adalah 2, 4, 8. Dan untuk semestanya yaitu 6, 10. Jadi semestanya itu adalah 2, 4, 6, 8, dan 10. Nah, gimana kelompok lain? Sama tidak jawabannya? Sama ya. Jadi jawabannya seperti ini. Silahkan duduk kembali ke tempatnya. Berikan tepuk tangan untuk kelompok sebelah. Nah, sekarang kelompok audio silahkan maju ke depan. Udah nggak apa-apa, isi aja. Nah, jadi jawabannya itu seperti ini ya kalau digambarkan dalam diagram Venn. Yang pertama ini di anggota himpunan itu ada himpunan A itu ada 68 orang yang memakan nasi. Kemudian yang memakan roti itu 50 orang, dan untuk yang 8 orang ini memakan nasi dan roti. Sedangkan yang 35 orang ini tidak memakan keduanya.
Baik, apakah sama jawabannya? Sama. Bu. Baik, silahkan dulu kembali ke tempatnya. Berikan tepuk tangan untuk kelompok audio. Nah, jadi sudah paham semua ya. Sekarang kita mau tes individu nih. Silahkan duduk kembali ke tempatnya masing-masing. Buka kuisisnya dan masukkan kodenya ya. Udah masuk semua? Sudah. Nah, kita mulai ya. Nah, baik, mohon maaf karena tadi ada kesalahan server ya. Harusnya Ibu joinnya sebagai guru, ternyata sebagai peserta. Jadi Ibu harus ikutan. Nah, jadi di sini ada 3 terbaik nih. Ada Habibah, Gina, sama Dila. Tepuk tangan untuk 3 terbaik. Nah, yang lainnya jangan patah semangat ya, karena ini hanya soal kecepatan saja. Nah, setelah
setelah pembelajaran tadi di sini ada nggak yang bisa menyimpulkan? Tadi kita belajar apa aja sih? Bebas Bu. Nah, iya boleh juga, silahkan. Himpunan merupakan kumpulan atau kelompok suatu benda yang dapat didefinisikan dengan jelas. Nah, benar ya. Himpunan adalah kumpulan atau kelompok suatu benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Terus ada apa lagi tadi? Bu, Ya, Erika boleh. irisan adalah himpunan yang anggotanya berasal dari A yang juga menjadi anggota dari B. Nah, iya betul ya. Kita kasih tepuk tangan Habibah dan untuk Habibah dan Erika. Nah, baik, sebelum Ibu tutup di sini ada kata-kata nih. Jadikanlah setiap kegagalan sebagai peluang untuk belajar lebih baik lagi. Jadi kalau misalkan kita gagal 9 kali belum tentu jadi kita harus bangkit 10 kali. Kalau misalkan kita gagal hari ini belum tentu besok kita gagal. Jadi kalau kita gagal itu kita benar-benar menyerah gitu. Jadi selama kita belum menyerah berarti kita belum gagal. Tinggal dari kitanya aja mau mencoba atau enggak. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba, jangan takut untuk gagal ya. Ya, Bu. Nah, baik, sebelum Ibu tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Nah, kalau begitu, untuk pembelajaran selanjutnya kita masih di himpunan ya. Kita akan belajar tentang operasi gabungan. Untuk itu, kalian baca-baca dulu di rumah untuk kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Baik, mungkin pembelajaran hari ini dicukupkan. Silahkan KM-nya untuk memimpin doa. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa dan dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu duluan ya.